Ya. Terima kasih Mbak Emi. Ya. Mendengar suara saya, Mbak? Mbak Emi dengar suara saya? Oh ya. Dengar. Belajar ya. Oh, aku tak mute ya, nggonku ya, Mbak. Oh, enggak dengar, Mbak? Nggonku dengar. Mbak Emi enggak dengar suara saya? Dengar banget. Dengar banget. Dengar tapi banget. nggonku tak mute kan ya. Mbak Emi dengar ya? Saya enggak dengar suara Mbak Emi. Masa? Suaraku enggak terdengar. Lewat chat. Oh. Chat. Suara jenengan terdengar, Mbak. Enggak dengar ya, Mbak? Suara jenengan terdengar. Oh ya, oke. Tapi suara saya terdengar juga kan? Iya, dengar. Enggak usah pakai gini, langsung aja. Coba. Enggak dengar ya, Mbak? Suaraku juga enggak dengar. Enggak dengar kok. Kok bisa ya? Kok saya Mbak Emi kamu masuk ambil. Mikrofon. Apa sih? Enggak dengar. Same assistant. Orang tunggu ya? Sudah dengar, Mbak? Enggak dengari, Mbak? Enggak dengar? Enggak dengari? Wes tak coba. Oh ya, sudah dengar. Sudah dengar? Sekarang dengar. udah dengar? Ya. Ya wes. Dengar ya. Ya Wes tak mute ya. Tak mute ya. Partisipan 3. Bu Titi. Alhamdulillah Bu Titi. Ya, Bu Titi sudah 46 menit. Bu Titi, selamat datang. Terima kasih Bu Titi. Bu Titi. Ya, Bu Titi lain. Bu Titi datang. Mbak, aku membesarkan layarnya jenengan kok ora iso ya? Oh, udah. Wes, sudah bisa lagi. Udah. Kok Bu Titi Wong aku kan jadi ya? peserta Belum baru kali connect ini ya? jadi peserta. Sudah connect. Sudah connect bagus. Nanti jam 9 tepat mulai itu, Mbak. Bu Titi, Assalamualaikum. Bu Titi mendengar suara saya? Halo Bu Titi. Kok ora dengar ya? Sudah, jam 9 belum. Selamat datang Dede Opan.
Alhamdulillah. Dede Opan, selamat datang. Assalamualaikum Dede Opan. Pak Sopyan. 4. Opan mendengar suara saya ya? Mbak Retno Susilowati. Mbak Retno. Terima kasih hadirnya Mbak Retno. Selamat pagi. Ya, Mbak Retno. Assalamualaikum. Bu Eni, alhamdulillah. Bu Eni Rahayu, alhamdulillah hadir. Nah, Bu Eni Rahayu, sering sepi. Eni Rahayu. 6 ya. Mbak Kom, nggone pilihan jenengan untuk record wis nyan klik. Pilihan untuk record sudah diklik. Udah. Ya. Bu Eni Rahayu sudah. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu nggih. Mungkin ada lagi yang bergabung. Tunggu sebentar nggih. Mbak Emi nggak dengar? Mbak Kom, tak share neng MGMP apa piye? Nggak usah saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tunggu dulu beberapa menit lagi, mungkin nanti ada teman yang bergabung dulu. Nah, halo sayang, si kecil. Wah, si kecil mau belajar juga itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Halo Bu Kom, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Titi, terima kasih sudah dengar suara saya. Tadi tidak dengar suara Bu Titi itu. Oke. Bu Eni kok nggak ditampakkan wajahnya ya ini ya? Ya, sebentar lagi, sabar. Oh, nggih, ya. Dengar suara saya Bu Titi ya? Jelas sekali, nggih. Ya, terima Saya kasih Bu ikuti Titi. dari rumah. Nggih. Mbak Retno Sus.
Sofyan. Sapa iki? Rahayu. Bu Rahayu nampaknya mau masuk belum bisa ini. Bu Rahayu belum masuk. Kok nggak ada admitnya ya? Alhamdulillah Bu Rahayu, Mbak Neni, Mbak Retno Palupi, selamat bergabung. Ayu, nah, Mbak Ayuwan, Mbak Ayuwan. Bu Yayu, alhamdulillah. Mbak Neni, alhamdulillah bisa bergabung. Mbak Retno Palupi, alhamdulillah bisa bergabung juga. Bu Wulan, Bu Vero, alhamdulillah Bu Vero. Alhamdulillah Bu Vero penanggil lagi ya. Terima kasih Bu Vero. Ketemu lagi walaupun di dunia maya ya Bu Vero ya. Sehat Bude. Alhamdulillah ya, sehat. Ayo Bu, di belakangnya Mbak Neni itu ayo masuk. Belakangnya Mbak Neni siapa? Ayo masuk. Ayo ikut. Belakangnya Mbak Neni. Ya terima kasih Bu Wulan. Bulan ya. Jangan betul ya. Satu menit lagi saya tunggu coba. Bu Vero ya, Bu Vero. Bu Vero bisa datang. Hadir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, walaupun baru 10 peserta, karena sudah jam 9:08, saya mulai, nggih. Mohon maaf. Ya, saya Siti Komaria dari SMP Negeri 1 Sawit. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk memberikan pengimbasan AKM kepada Bapak Ibu guru semua. Sebisanya saya lakukan. Ini sebagai tugas dari pembelajaran online. Oke. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Ini ilmu saya tidak begitu banyak, hanya terbatas, maka saya hanya mengeserkan, hanya membagikan hal-hal yang saya pelajari saja. Oke. Bapak Ibu, yang pertama, kita menghadapi paradigma baru tentang AKM, ya.
menghadapi paradigma baru tentang AKM yang merupakan hal yang baru bagi kita karena akan diadakan rencananya pada tahun 2021. Maka kami belajar bersama-sama untuk mengetahui tentang AKM walaupun hanya sekilas. Yang pertama kita mulai dulu dari tujuan asesmen nasional. Nah, AKM awalnya dari AN, asesmen nasional. Tujuannya apa? Yaitu memotret secara komprehensif mutu dari proses dan hasil belajar di satuan pendidikan, baik tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Yang kedua, tujuan yang lain untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan mutu belajar murid. Itu dari asesmen nasional. Nah, dari asesmen nasional ini ada komponennya. Komponennya ada 3, yakni AKM atau asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimum itu nanti akan mencakup literasi dan numerasi, kemudian survei karakter akan mencakup tentang karakter 6 karakter pelajar pendidikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan keenam, gotong royong. Nah, ini yang masuk survei karakter. Jadi nanti ada 6 pilar. 6 pilar di situ yang akan diujikan kepada peserta didik. Kemudian yang survei lingkungan belajar yang mencakup nanti ciri pengajaran baik yang berupa program dan kebijakan sekolah yang akan membentuk iklim akademik sosial dan keamanan yang kondusif. Itu yang tentang komponen asesmen nasional. Komponen asesmen nasional yang mencakup 3 hal, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tuh. Kemudian lanjutnya, Bu Wahyuni, selamat datang. Sudah komponennya. Nah, untuk asesmen nanti bagaimana? Yang AKM, respondennya nanti murid, kemudian yang diteskan, numerasi dan literasi, tujuannya apa? Untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa. Kemudian yang survei karakter, itu nanti tujuannya untuk mengetahui hasil belajar sosial emosional. Itu. Yang survei lingkungan belajar yang akan dilakukan oleh murid, guru, dan kepala sekolah akan menghasilkan karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu guru nanti juga mengikuti AKM yang berupa survei lingkungan belajar. Kalau murid nanti ada AKM,
survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi murid nanti 4 hal. Numerasi, literasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Itu tentang instrumennya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini bahwa kita dituntut untuk memberikan kecakapan hidup abad 21. Kecakapan hidup berupa apa saja? Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Kemudian, kecakapan menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan informasi. Yang berikutnya, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Dari kecakapan hidup ini, salah satu prasyarat untuk mewujudkannya adalah berupa kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Ya, jadi Bapak Ibu nggih, kita dituntut untuk memberikan kepada anak didik kita untuk bisa mewujudkan kecakapan hidup abad 21. Nah, salah satu prasyaratnya untuk mewujudkan itu adalah dengan kemampuan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi tadi kan masuk di AKM. Salah satu yang komponen tadi. Namanya saja asesmen kompetensi minimum. Minimum berarti mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum yang diukur. Minimumnya hanya mengukur keterampilan dasar yang berupa literasi dan numerasi. Yang bermaksud dengan kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Yang kompetensi ini dibangun dari jenjang dasar sampai jenjang menengah dalam satu learning progression, dalam proses pembelajaran. Ya, kalau asesmen berbasis mata pelajaran itu kan memotret pada mata pelajaran tertentu. Tetapi kalau numerasi dan literasi ini bernalar pada teks dan angka pada jenjang semuanya. Nah ini, asesmen kompetensi minimum yang tingkat literasi atau membaca, itu bagaimana harapannya nanti? Harapannya bahwa siswa nanti ada kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat produktif. Nah, itu. Kemudian yang numerasi itu kemampuan untuk berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ini yang numerasi. Oke, jadi nanti ada literasi dan numerasi gitu. Kemudian lanjutnya komponen yang ada dalam AKM itu nanti mencakup 3 hal. Konten, proses kognitif, dan konteks. Ada konten, proses kognitif, dan konteks. Pada tingkat membaca atau literasi, kontennya itu berupa teks informal dan teks informasi dan teks sastra. Maaf. Teks informasi dan teks sastra. Teks informasi yang bagaimana? Contohnya yang berupa data, berupa fakta itu. Kemudian teks sastra mungkin dongeng, cerita-cerita yang berupa pengalaman, kemudian cerita yang memberikan inspirasi, itu teks sastra kontennya. Untuk yang numerasi kontennya berupa bilangan, pengukuran dan geometri,
data dan ketidakpastian itu aljabar. Itu yang untuk numerasinya. Kemudian proses kognitifnya di tingkat membaca literasinya itu menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk tingkat numerasinya, proses kognitifnya mencakup pemahaman, aplikasi dan penalaran. Itu. Kemudian untuk konteksnya, baik numerasi dan literasi itu sama. Tentang personal, kemudian sosial, kultural, dan saintifik. Sama konteksnya, baik numerasi maupun literasi. Ya, jadi Bapak Ibu kembali lagi untuk komponen AKM itu ada 3, ada konten, proses kognitif, dan konteks. Masing-masing konten untuk numerasi ada bilangan, pengukuran geometri, aljabar, data, dan ketidakpastian itu. Untuk membacanya ada teks informasi dan teks sastra. Itu untuk komponen AKM. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan agak ada gambaran begitu. Kemudian untuk soal, bentuk soal di AKM nanti, bentuk soalnya ada 5 hal, 5 macam. Yang pertama itu tentang pilihan ganda. Jadi hanya satu jawaban. Kemudian yang kedua, pilihan ganda kompleks. Jawaban benar bisa lebih dari 1. Biasanya kotak-kotak itu di komputer. Bisa dijawab lebih dari 1. Yang ketiga, menjodohkan. Menjodohkan itu nanti ada menghubungkan garis antara jawaban yang benar yang mana begitu. Yang keempat, tentang isian singkat yang memberikan jawaban tentang angka, nama, benda yang sudah fix, sudah nyata begitu. Kemudian yang kelima berupa uraian. Nanti siswa diminta untuk memberikan jawaban berupa kalimat yang merujuk pada pertanyaan yang diberikan. Itu untuk bentuk soal AKM. Ada 5 hal. Yang berikutnya, untuk peserta dan pelaksanaan. Peserta untuk AKM merupakan seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid, karena pemilihannya dilakukan secara acak, secara sampel. Jadi sekolah tidak bisa menentukan siswa ini begitu, tidak bisa. Yang diambil dari kelas 8, kelas 5 untuk SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11. Setiap peserta itu nanti akan mengerjakan tes literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Itu untuk pesertanya. Diambil berapa? Untuk yang SD itu sebanyak 30, yang SMP atau MTS 45, kemudian yang SMA itu 45 juga. SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA, SMK itu kelas 11. Itu untuk pesertanya. Yang berikutnya, jadwal pelaksanaannya untuk AKM ada 2 hari. Yang hari pertama nanti berupa tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit untuk SD. Hari keduanya numerasi 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar 20 menit untuk SD. Yang SMP tes literasi 90 menit, survei karakternya 30 menit. Kemudian hari keduanya yang numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Itu untuk pelaksanaannya selama 2 hari, jadi mengerjakan tes numerasi, kemudian ada survei lingkungan belajar, tes literasi dengan survei karakter itu pelaksanaannya. Nah, itu Bapak Ibu tentang AKM yang sudah ada
beberapa hal yang saya sampaikan. Loh, Bu Bayu tadi udah masuk ya. Ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan di situ tadi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Apa perbedaan antara sebentar, maaf dulu. Untuk jadwal sudah. Nah, pelaporan dulu. Pelaporan hasil AKM. Setelah mengerjakan AKM, nanti akan dilihat, kemudian akan ada hasilnya. Ada 4 hal. Yang pertama, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Ada 4 hal. Itu nanti yang mengetahui dari pusat untuk teks membacanya. Kemudian yang numerasi, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Itu Bapak Ibu nggih. Nanti adalah pelaporannya, mudah-mudahan nanti kita semua berada di level yang tidak begitu rendah begitu. Yang berikutnya untuk perbedaan antara UN dan AKM, sudah tahu nggih tadi nggih, kalau siswanya di UN itu kan tiap akhir jenjang, tetapi kalau di AKM kelas 5, kelas 8, kelas 11. Kenapa kok pertengahan? Agar nanti ada suatu proses perbaikan pembelajaran. Setelah ada AKM, kan nanti ada penilaian, ada pelaporan. Begitu tahu hasilnya, berarti ada proses perbaikan untuk berikutnya begitu. Maka diadakan di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kalau UN kemarin sampelnya pesertanya semua siswa, tetapi kalau AKM hanya acak, diambil tidak semuanya. Kalau UN tujuannya untuk mengevaluasi hasil murid secara individu, tetapi kalau AKM mengevaluasi mutu sistem satuan pendidikan. Jadi AKM itu tidak menilai per individu, tetapi secara keseluruhan sistem pendidikan. Model soalnya tadi sudah berbeda, nggih. Kalau di UN hanya pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika, tetapi kalau AKM sudah kompleks, sudah banyak, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Itu. Waktunya UN 4 hari, AKM hanya 2 hari. Kemudian modelnya kalau UN semi online, tetapi kalau AKM full online. Jadi langsung connect internet. Itu nggih. Itu Bapak Ibu perbedaan antara UN dan AKM. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu karena waktunya sudah habis. Saya stop dulu. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ilmu yang saya peroleh mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan kita. Karena ilmu yang saya dapatkan hanya sedikit dan saya menyampaikan hanya sebisanya, semampu saya untuk melengkapi tugas saya sebagai dalam pengimbasan AKM. Saya kira tidak ada pertanyaan nih Bapak Ibu nih. Tidak ada. Karena Bapak Ibu mungkin nanti bisa bertanya saya lebih lanjut. Saya beri kemarin sudah saya share sudah saya share tentang e-learning-nya, e-learning book-nya. Monggo silahkan dibaca sendiri. Yang jelas AKM sudah di depan mata. Rencananya bulan Maret tahun 2021 rencananya. Apabila ada pengunduran ya kita manut saja dengan pemerintah. Yang penting Bapak Ibu mari kita menyiapkan peserta didik kita untuk bisa mengikuti AKM dengan sungguh-sungguh bisa berhasil dengan baik karena AKM itu nanti akan memberikan penilaian terhadap satuan pendidikan di sekolah kita mengajar. Itu nggih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan kita sebagai guru merupakan garda terdepan dalam pendidikan. Maka marilah kita antarkan anak didik kita untuk menyongsong kecakapan abad 21 dengan meningkatkan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Yang terakhir, jika ada jarum yang jatuh,
jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Membeli tanaman ke Prambanan, bila ada yang tidak benar, mohon dimaafkan. Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas bantuannya, atas dukungannya. Mudah-mudahan menjadi amal panjenengan semuanya. Saya akhiri di sini dulu, waktunya sudah habis. Mbak Kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di-screenshotkan. Sebelum dimatikan, ya tangannya melambai, tak screenshot. Ya, coba tangannya melambai semuanya Bapak Ibu. Tak screenshot, ya, 1, 2. Tolong di-screenshotkan kalau bisa. Sudah. Oke, sudah. Ya, di-screenshotkan Mbak, tolong. Sudah bisa. Oke. Maaf telat ya. Sudah, ya, thank you. Ya. Dan Bapak Ibu, terima kasih sekali bantuannya. Wah, tutunya Bu Vero ini ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ini ya. Alhamdulillah, saya cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.